Shalom, jumpa lagi dalam acara Light of Revival. Pada pagi hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dari Titus pasal 1 ayat 15-16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, pesan Paulus kepada Titus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat atau membaca mulai dari ayat 5 dari Titus pasal 1 ini, maka kita tahu bahwa kisah ini merupakan pesan dari seorang rasul Paulus kepada Titus. Titus ini adalah merupakan orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, sehingga Paulus mempercayakan kepada Titus ini untuk mengembalakan jemaat yang ada di wilayah Kreta. Nah, saudara-saudara, lalu di sini Rasul Paulus memberikan semacam syarat atau satu nasihat bahwa kalau mau jadi seorang penilik jemaat atau yang menjadi penatua atau semacam majelis gereja, haruslah orang yang sudah percaya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Nah, hal yang pertama yang Paulus pesan pada Titus adalah harus memilih penatua yang hidupnya baik di dalam pandangan Tuhan. Di dalam Titus 1 pasal 6 katakan, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi syarat untuk menjadi seorang penatua atau hamba Tuhan, harus seorang beriman, harus orang yang istrinya cuma satu, dan mereka sudah sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dia bukan seorang pemabuk, bukan seorang guru palsu, artinya yang tidak mengerti firman Tuhan. Nah, mengapa Paulus memberikan pesan ini kepada Titus agar memilih penatua atau memilih seorang hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan, yang taat pada firman Tuhan? Karena di daerah Kreta, tempat Titus melayani, tentu di sana banyak guru-guru palsu, banyak ajaran-ajaran sesat yang berkembang di sana. Di pasal 10 dari teks kita tadi, dari Titus pasal 1, firman Tuhan berkata, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Jadi memang di sana, saudara, jadi nabi palsu ini atau guru palsu ini atau penyesat ini memang sudah dari dulu kala. Ya, dari zaman Paulus saja, dari zaman Tuhan Yesus saja, nabi palsu ini memang sudah ada ya. Nah, jika guru-guru palsu ini atau orang-orang yang sesat ini dipilih salah menjadi penatua atau majelis atau hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gereja, ini sangat berbahaya. Mereka akan merasuk seluruh jemaat dengan ajaran-ajaran yang sia-sia atau ajaran yang sesat. Untuk itulah Paulus memberikan pesan kepada Titus supaya kalau memilih hamba Tuhan yang melayani dalam gereja, haruslah yang sudah percaya beriman kepada Kristus dan mereka yang sudah belajar firman Tuhan. Makanya sampai pada teks kita tadi mengatakan bagi orang suci semuanya suci. Artinya di sini bahwa kalau guru yang benar, orang yang beriman kepada Kristus, orang yang belajar firman Tuhan pasti akan melahirkan ajaran yang sejati, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah. Sehingga jemaat yang diajar, jemaat yang menerima firman Tuhan dari mulut mereka, jemaat akan dewasa di dalam iman. Mereka mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Lalu kalimat selanjutnya dari ayat yang ke-15 mengatakan, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Artinya, kalau ajaran dari orang yang tidak beriman, sebaik apapun, seindah apapun, semuanya itu sia-sia. Kenapa? Karena memang itu tidak akan diterima Tuhan, akan tidak didengar oleh Tuhan.
Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa di hadapan, justru berdosa di hadapan Tuhan. Apalagi mereka kalau sudah mengajar bahwa bukan hanya iman saja, tapi harus disunat baru selamat. Nah, ini kan sudah ajaran sesat, ajaran yang bertentangan dengan kitab suci. Nah, tapi sampai hari ini pun ajaran seperti ini masih laris manis di gereja-gereja, ya, di tempat-tempat persekutuan atau dimanapun di kota ini. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika saudara sudah menerima pelayanan, ketika saudara sudah menjadi diaken, penatua majelis, guru sekolah minggu, atau pendeta sekaligus yang berdiri di mimbar-mimbar gereja, sudahkah saudara percaya kepada Kristus sungguh-sungguh sebagai juru selamatmu? Dan sudahkah saudara belajar Alkitab dengan baik sehingga ajaranmu melahirkan ajarannya Alkitabiah? Kalau belum, kedua hal ini harus saudara miliki. Pertama-tama, untuk keselamatanmu, milikilah iman kepada Kristus sungguh-sungguh. Tapi sebagai buah dari iman itu, kamu harus punya ajaran yang Alkitabiah, ajaran yang diajarkan oleh kitab suci, sehingga semua itu boleh menjadi suci di hadapan Allah. Kiranya firman ini memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kiranya ketika kami menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan, kami mohon kepadamu supaya kami diberikan iman yang sejati, dan kami punya pengertian kitab suci yang baik, sehingga dari hari ke hari kami melahirkan ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai kitab suci untuk membangun iman jemaat. Kiranya firman ini boleh memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Shalom.